Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap pimpinan Partai Hanura, wabil khusus Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh pengurus Partai Hanura di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini di tengah situasi pandemi corona yang belum berakhir, kita semuanya bisa bersama-sama memperingati satu peristiwa yang luar biasa, di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka saya berharap acara malam hari ini mampu memberikan nilai manfaat kepada seluruh kader Partai Hanura dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Maka saya awali ceramah saya malam hari ini, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika virus corona membuatmu sengsara, yakinlah Gus Miftah hadir di Partai Hanura dengan membawa cinta. Semuanya yang saya hormati, satu saat ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, ma huwal ismu? Wahai Nabi, dosa itu apa sih? Jawaban Rasulullah Muhammad SAW waktu itu adalah al-ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Nah, jadi tolok ukur seseorang itu berbuat baik atau berbuat buruk itu dari hatinya. Makanya kalau dulu orang tua kita itu kalau kita punya masalah, punya hajat dan lain sebagainya, ketika kita bilang sama orang tua selalu bilang, selalu memberikan nasihat. Tanyakan kepada hati nurani. Tanyakan kepada hati. Karena tolak ukurnya adalah hati. Demikian juga dengan orang belajar agama. Salah satu perdebatan sengit saya dengan saudara Diodatus Dedi Sunjoyo Cahyadi, atau yang kita kenal dengan Deddy Corbuzier. Ketika kemudian saya sering diskusi dengan beliau, dan ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada semuanya, tidak ada cerita Gus Miftah itu pengen mengislamkan Deddy Corbuzier. Ini pengen saya sampaikan supaya semuanya tahu bahwa keislaman beliau itu memang benar-benar karena faktor hidayah, bukan karena paksaan dari siapapun, atau karena kepentingan apapun, atau kepentingan apapun. Saat itu, saya bersama beliau sedang melakukan podcast. Ketika podcast itu muncul sebuah pertanyaan, yang sampai hari ini saya ingat betul pertanyaannya itu. Waktu itu saudara Dedi bilang sama saya, Gus Miftah, apa bro? Kok menurut saya banyak isi kandungan Al-Quran yang tidak logis ya? Loh, tidak logisnya di mana? Coba you lihat, dia bilang. Nabi Ibrahim punya anak satu yang namanya Ismail, disuruh motong lehernya. Ini kan unbelievable. Sama sekali tidak masuk akal, masa logika, dia bilang. Oh ya. Terus apa lagi? Nabi Muhammad diceritakan melakukan peristiwa Isra Mi'raj, Mekah, Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Ini bagi saya unbelievable. Oh ya, apalagi dia bilang. Saya bilang, Nabi Yunus dimakan ikan, tidak meninggal. Dan cerita-cerita itu saya dapatkan dalam Al-Quran. Terus menurut kamu apa lagi? Nabi Isa berjalan di atas air. Kalau itu cuma sulapan, itu sulapan gimana? Saya juga bisa. Dan saya ngetes saudara Deddy Corbuzier ini berjalan di atas air pakai trik bisa. Karena orang ini kan the best magician in the world di Amerika waktu itu. Dan ternyata mampu. Lah, pertanyaan dia ke saya waktu itu adalah, Gus Miftah, kenapa banyak ajaran agama itu yang tidak rasional, termasuk agama Anda, dia bilang. Mendengar pertanyaan ini saya kaget. Karena ini sifatnya kita podcast tanpa konsep, langsung tanya jawab antara saya dengan beliau.
Waktu itu sebelum saya jawab dari perspektif Al-Quran, Saudara Deddy Corbuzier, saya tanya, bro tolong dijawab. Sebelum saya jawab pertanyaan ente, jawab pertanyaan saya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban Saudara Deddy sama dengan mayoritas jawaban orang Indonesia. Bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Bahwa cinta itu dari mata, berawal dari mata, kemudian turun ke hati. Jawaban dia saya bilang, Anda salah. This is the big wrong. Loh, kenapa demikian? Saya jawab, iya. Kalau orang itu jatuh cinta dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat Allah. Dia masih bingung. Saya jawab lagi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa demikian? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat Rasulullah. Masih bingung. Saya jawab lagi. Kalau orang cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya mereka bisa menikah dan meteng, hamil, punya anak. Padahal tidak pernah melihat pasangan. Maka yang benar itu adalah cinta itu dari hati naik ke mata. Artinya apa? Ketika kamu belajar agama, yang benar itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Maka kemudian Allah berkenan menurunkan ayat pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Lah, orang belajar agama yang benar, apakah akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Yang benar adalah akal yang mengikuti hati. Artinya apa? Senternya itu adalah hati. Lah kenapa kemudian bangsa ini hari ini banyak yang carut-marut? Karena banyak orang yang mengandalkan intelektualitas tapi merupakan spiritualitas. Kalau saya dalam bahasa Jawa sering mengatakan, kenapa sekarang kok jadi begini? Karena oke wong gede ndase tapi cilik atine. Banyak orang yang selalu berbicara intelektualitas tapi melupakan spiritualitas. Padahal intelektualitas itu penting, spiritualitas itu jauh lebih penting. Makanya kalau kemudian hari ini kita mau bicara dengan jujur, orang yang rusak negara itu rata-rata orang cerdas tapi tidak mempunyai spiritualitas. Orang yang akalnya besar tapi hatinya kecil. Kenapa banyak orang yang korupsi? Kan otaknya pinter, tapi ininya tidak main. Hatinya tidak main. Saya ditanya sama santri-santri saya, apa? Itu kok sekarang kenapa sih banyak koruptor? Banyak koruptor di Indonesia itu yang salah satu. Yang salah siapa? Guru TK. Gara-gara masuk TK, kita itu sering dikasih cerita. Ceritanya apa? Kancil nyolong timun. Maka gara-gara masa kecilnya ceritanya kancil nyolong timun, ya begitu dewasa jadi pejabat, pekerjaannya maling kayak kancil itu. Makanya ini mumpung nuzul Quran ya, barangkali banyak guru-guru yang nonton. Ini tadi saya lihat di akunnya Partai Hanura. Tadi pas live kok yang nonton sedikit. Ini saya share di Facebook saya. Alhamdulillah kok yang nonton langsung sekian kali lipat. Ini Pak Nurholis Ketua Panitia harus terima kasih sama saya. Masa saya ngaji, saya tadi lihat di akun partai kok yang nonton sedikit. Ini saya mohon izin kepada semuanya, saya share di akun pribadi saya. Alhamdulillah tadi yang nonton 80, sekarang hampir 400. Nah, ya, tapi nanti kita pengajiannya nggak panjang, nggak pendek ya, sedang-sedang saja lah. Karena mau panjang mau pendek jatahnya sama ya, sama-sama tidak jelas. Jadi barometernya itu hati, gitu. Barometernya hati. Maka kemudian kalau kita belajar agama, maka jadikan hati sebagai pedoman, bukan akal. Iqra bismi rabbik, ada iqra, ada bismi rabbik. Nah, kalau seseorang dikaruniai intelektualitas yang tinggi, tapi tidak didukung dengan spiritualitas yang baik, ya kalau jadi pejabat jadinya koruptor. Pasti koruptor, maling.
Mau gak mau. Makanya kecerdasan akal ini harus diimbangi dengan kecerdasan hati. Kecerdasan hati. Maka saya pikir sesuai dengan platformnya, sesuai dengan nama besarnya, ya Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat, ya kader-kader partai ini, ketika berpolitik ini lebih mengedepankan hati dibandingkan akal. Makanya kalau seorang itu berbuat dosa, pasti hatinya tidak nyaman. Rasulullah ketika ditanya, mawal ismu, wahai Rasul, apa sih itu dosa itu? Jawaban Rasulullah adalah al-ismu mahaka bisadrika. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan, hatimu tidak merasa nyaman. Nggak ada orang berbuat maksiat itu nyaman. Nggak ada koruptor itu nyaman. Nggak ada kemudian orang-orang itu berbuat buruk kok hatinya nyaman. Pasti tidak nyaman. Sementara sebaliknya ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, mawal bir, wahai Nabi, kebaikan itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maka disinilah kemudian pentingnya ketika kita ngaji Al-Quran untuk mencari guru. Untuk mencari masyayikh. Karena Al-Quran mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Yang menjadi persoalan hari ini adalah banyak orang ngaji Al-Quran tanpa dibimbing oleh guru. Maka akhirnya ngawur. Menafsirkan Al-Quran serampangan. Padahal Rasulullah mengatakan man fassara al-Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Saya kasih contoh barangkali begini. Bapak Ibu kader Partai Hanura yang saya muliakan. Saya itu pernah di-tag sebuah akun Instagram. Di-tag sebuah akun Instagram yang mengatakan begini, awas hati-hati lagu musyrik. Saya sudah mulai kaget. Apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata menurut orang ini, yang dimaksud dengan lagu musyrik itu adalah lagu Padamu Negeri. Padamu Negeri. Dan seterusnya itu dianggap lagu musyrik. Kenapa dia mengatakan lagu ini musyrik? Karena dia mengambil dalil, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan matiku, ibadahku, saya lakukan semata-mata hanya untuk Tuhanku. Lah, inna sholati ini kemudian dijadikan dalil untuk menjustifikasi bahwa lagu Padamu Negeri itu musyrik. Ini yang namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung, blok. Ini nggak nyambung. Tapi fenomena ini hari ini terjadi di Indonesia. Sama halnya kemudian ketika hari ini banyak orang teriak-teriak tentang khilafah. Bahwa Pancasila sudah tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Harus diganti dengan sistem khilafah. Pancasila itu liberal dan lain sebagainya. Kadang-kadang bahasa-bahasa seperti ini muncul. Kenapa? Karena dia belajar Al-Quran. Tidak dengan guru yang baik. Maka kalau dalam saya ngaji di kafe, di klub malam, di mana-mana bersama anak-anak milenial, saya bilang, hati-hati loh mas. Kenapa Gus? Hati-hati. Orang hari ini bagi saya, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian. Saya ulangi. Orang hari ini yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Maka disinilah kemudian dibutuhkan figur-figur guru-guru yang baik. Karena bagaimanapun juga ilmu itu bernasab. Kita cari guru-guru yang kemudian mengajarkan kepada kita makna kebinekaan. Yang paham betul dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kemudian kiai-kiai guru-guru yang memahami bahwa ternyata ajaran Pancasila ini senafas dengan agama. Tidak dipertentangkan. Tidak kemudian diadu. Sehingga seolah-olah ada dikotomi antara Pancasila dengan agama. Maka yang terjadi kemudian apa? Karena penafsiran-penafsiran yang salah. Kecintaan kepada bangsa ini kemudian menjadi salah kaprah.
Maka fenomena hari ini yang terjadi, kenapa bangsa ini tidak bisa akur? Karena bangsa ini tidak cepat move on dari persoalan-persoalan yang lalu-lalu. Maka yang terjadi hari ini adalah orang itu kalau sudah cinta seburuk apapun, dia tetap cinta. Tapi sebaliknya, orang itu kalau sudah benci, sebaik apapun keputusan pemerintah, tetap dibenci. Makanya dalam Mahfudzat itu, barangkali Pak Nurkholis tahu apa bahasanya itu. Wa ainuridu an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun, maafi muskilah, dianggap tidak ada. No what. Tetapi sebaliknya, wa ainu sukti an kulli khairin tubtil masawiyah. Tetapi seorang itu kalau sudah benci, sebaik apapun, akan dianggap buruk. Maka posisi kita seharusnya apa? Dalam Al-Baqarah 1443, Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau saya secara pribadi, baik di dalam beragama maupun di dalam bernegara, mengambil posisi yang wasatiyah, yang moderat, yang tengah-tengah. Ada bahasa wasatun, ada bahasa wastun. Kalau wasatiyah, wasatun itu adalah tengah-tengah, tepat di senternya. Tapi kalau namanya wastun, itu tengah-tengah tapi tidak tepat di senternya. Di dalam beragama maupun di dalam bernegara, saya mengambil posisi yang wasatiyah. Dalam konteks bernegara, saya mengambil posisi yang wasatiyah, yang tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemerintah ini baik, akan saya dukung 100% dengan segala daya upaya saya. Tapi kalau kemudian pemerintah ini jelek atau ada kurangnya, wajib kita kritisi, tentunya dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini yang sekarang susah. Kalau kemudian kita suka, seburuk apapun, ya tetap kita cintai. Kalau kita benci, sebaik apapun tetap kita benci. Ini namanya bukan umat yang wasatiyah. Ketika kita menempatkan diri kita secara wasatiyah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang objektif. Ada orang bilang, selama ini postingan Gus Nas selalu membela pemerintah. Salah. Salah. Soal kebijakan. Kalau kemudian memang pemerintah kurang baik, kita tanyakan. Tadi sore saya diminta menjadi pengisi acara di Mata Najwa. Saya sampaikan bagaimana menurut Gus Miftah tentang penanganan pandemi corona hari ini. Saya bilang, saya hari ini gagal paham dengan istilah berdamai dengan corona. Gara-gara muncul bahasa berdamai dengan corona yang sangat ambigu, yang tidak ada juklak dan juknisnya, jalan-jalan 2 hari terakhir kembali ramai. Mal, pasar, orang kembali tumpah ruah di jalan, di mal, di pasar, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menggunakan dalil berdamai dengan corona. Ini saya gagal paham. Maka saya kritik. Tadi sore saya ada pertemuan dengan Kepala Staf Presiden dengan beberapa ulama, saya sampaikan. Ini bagi saya multitafsir, dan ini yang dijadikan dalil oleh rakyat hari ini untuk turun ke jalan. Yang namanya damai, setahu saya yang namanya islah. Itu adalah kesepakatan antara 2 pihak. Saya berdamai dengan ketua panitia, Pak Nurkholis. Pak Nurkholis mau berdamai dengan saya. Ini namanya islah. Kalau saya mau damai, sementara Pak Nurkholis tidak mau damai, tidak terjadi yang namanya islah. Kalau kita mau damai, coronanya tidak mau damai. Nah, ini bagaimana dengan istilah corona berdamai dengan corona? Maka disinilah dibutuhkan pemikiran yang wasatiyah. Tentunya dengan cara yang baik. Saya selalu ditanya, boleh nggak kita mengkritik pemerintah? Boleh, demi kebaikan. Tapi kita lihat bagaimana cara mengkritik yang baik. Satu ketika Harun ar-Rasyid, khalifah terkenal, masyhur, didatangi ulama yang keras. Waktu itu sang ulama mengatakan kepada khalifah Harun ar-Rasyid, ini nasihun lak, wahai khalifah, saya akan menasihati Anda. Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada Anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Harun dan Musa? Ketika harus berbicara kepada Fir'aun, Allah mengatakan kepada Harun dan Musa,
faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Artinya apa? Kalau kemudian hari ini orang memaki pemerintah dengan sebegitunya, pertanyaan saya, apakah Presiden Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf Amin itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Padahal seorang kiai besar, keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka disitulah kemudian kita dibutuhkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Lebih dari itu, persoalan toleransi sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian Rasulullah mengaplikasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kasih satu contoh. Satu ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Begitu masuk kota Madinah ada persoalan baru. Karena di tengah-tengah kota Madinah ada tokoh besar yang sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nama tokoh tersebut adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Anda jangan salah, walaupun namanya Abdullah, ini bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Maka ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, dia bilang sama saya, Gus Miftah, apakah saya harus ganti nama? Oh tidak. Tidak ada syarat orang masuk Islam harus ganti nama. Ketika sowan kepada Kiai Ma'ruf Amin, Pak Kiai bilang, Mas Deddy Corbuzier, kalau berkenan menambah nama, saya kasih nama Ahmad atau Muhammad. Anda pilih mana? Akhirnya Deddy Corbuzier waktu itu tanya sama saya, Gus Miftah, saya pilih Ahmad atau Muhammad? Ya sudah, nama kamu Ahmad saja. Jadi namanya siapa? Ahmad Deddy. Langsung Corbuzier menolak. Nggak mau saya Ahmad Deddy. Kenapa? Kok kayak Ahmad Dhani katanya. Nggak mau saya katanya. Abdullah bin Ubay ini orang non-Islam. Orang non-Islam. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad datang, dia merasa ada saingan. Orang yang dahulunya mengeluhkan Abdullah bin Ubay, akhirnya berpindah ke lain hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay ini memprovokasi penduduk kota Madinah. Dengan mengatakan apa? Samin kalbab yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah dikatakan anjing oleh Abdullah bin Ubay. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Maka ini rahasia bermedsos ya Bapak-Bapak ya. Saya itu orang yang paling sering dibully ketika saya berbicara Islam Nusantara, ketika saya berbicara tentang Pancasila dan lain sebagainya. Medsos saya, Instagram saya banyak dibully dengan cacian, makian dan lain sebagainya. Tapi selama ini tidak pernah saya sakit hati, Pak. Kenapa? Karena kalau Anda lihat setiap Anda posting di medsos, di Instagram maupun di Facebook, jumlah like sama jumlah komen itu pasti lebih banyak jumlah like, Pak. Pertanyaan saya, kenapa jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Maka saya santai-santai saja. Kalau saya dirasani sama orang, segala saya dirasani kekurangan saya cuma tersenyum. Kenapa? Kalau ada orang yang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Itu ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Singkat cerita, permusuhan antara Abdullah bin Ubay dengan Kanjeng Nabi Muhammad ini semakin kencang. Nabi Muhammad selalu mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah termasuk pada Abdullah bin Ubay. Inilah dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dakwah harus menempuh jalan seperti itu? Ya, karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Karena dakwah itu mengajak bukan untuk menghakimi. Maka kalau karena dakwah itu mengajak bukan menghakimi, maka partnernya Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Tapi kalau dakwah itu harus menghabisi, maka partner dakwahnya adalah Israel. Apakah Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Abdullah bin Ubay? Tidak. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay ini akhirnya masuk Islam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia orang yang mencintai Rasulullah. Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi? Anaknya Abdullah bin Ubay matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak saya meninggal. Orang yang memusuhi Anda telah meninggal dunia. Mau enggak engkau takziah kepada bapak saya? Layat kepada jenazah bapak saya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Oke, saya akan datang. Begitu nyampe rumah Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahmu? Untuk apa, wahai saudara? Dia menjawab, jubah ini akan saya jadikan kain kafan bapakku. Karena anak ini barangkali mikir, kalau bapaknya Abdullah bin Ubay dikasih kain kafan, jubahnya Kanjeng Nabi tidak akan ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Makanya besok, Pak Nurholis, kalau di alam kubur, tidak mau ditanya Munkar Nakir, gampang lah, saya sarankan.
Kain kafana warnanya hijau. Pasti nggak ditanya sama Munkar Nakir, karena dikira lontong. Lontong. Akhirnya apa yang terjadi? Kanjeng Nabi memberikan jubahnya. Tidak berhenti sampai di situ. Anaknya matur lagi. Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Hampir saja Kanjeng Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sesaat sebelum Kanjeng Nabi sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini toleransi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang ke pemakaman Abdullah bin Ubay, keluarga besar Abdullah bin Ubay semuanya terperanjat. Maka setelah meninggalnya Abdullah bin Ubay, keluarga Abdullah bin Ubay berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena kelembutan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian apa? Beliau dicintai baik oleh umatnya maupun orang-orang yang memusuhinya. Artinya, kalau kemudian spirit Al-Quran ini kita jadikan dasar untuk mempersatukan anak bangsa, sangatlah sesuai dengan konteks Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang perlu kita ingat, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, wa la tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Cinta kepada siapa? Cinta kepada semuanya. Ini pula yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berbicara soal persatuan. Salah satu ciri dan karakteristik Nabi Ibrahim adalah beliau senang traktir orang. Beliau sering cari orang untuk diajak makan. Nah, inilah bedanya dengan kita. Kalau Nabi Ibrahim senang nyari teman untuk diajak makan, sama dengan kita. Senang nyari teman untuk minta ditraktir makan. Satu ketika Nabi Ibrahim masak sangat banyak prasmanan di rumahnya. Orang-orang yang hilir mudik dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapapun yang mau makan silakan datang. Anehnya, sebelum makan ditanya oleh Ibrahim, kamu nyembah siapa? Ketika orang ini menjawab, saya menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan yang kau sembah wahai Ibrahim. Yuk, kamu makan. Ada orang lagi datang, kamu nyembah siapa? Saya sesembahanku sama dengan sesembahanmu wahai Ibrahim. Yuk kita makan. Sampai ada orang ditanya, engkau menyembah siapa? Sorry Ibrahim, saya menyembah Tuhan yang berbeda dengan sesembahanmu. Waktu itu Nabi Ibrahim ada khilaf, dia mengatakan, kamu nggak boleh ikut makan. Kenapa? Karena Tuhan kita beda. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Ta'ala. Ibrahim, kenapa orang tersebut nggak jadi ikut makan? Dijawab oleh Ibrahim, karena sesembahannya beda dengan aku. Aku menyembah engkau, sementara dia menyembah yang lain, wahai Tuhan. Apa jawaban Allah kepada Nabi Ibrahim? Ibrahim, orang yang baik itu adalah hambaku. Orang yang jelek juga hambaku. Orang yang baik aku kasih rizki. Orang yang jelek aku kasih rizki. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak nyembah aku kasih rizki. Lah kamu Ibrahim hanya sekedar membagi titipanku, masa kebanyakan syarat? Kamu panggil dia, kamu ajak makan, walaupun dia juga tidak menyembah aku. Ini adalah ajaran bahwa kita harus baik kepada semuanya. Baik yang seagama dengan kita, maupun yang tidak seagama dengan kita. Dalam konteks NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Barangkali hari ini bangsa Indonesia tidak dipersatukan dengan satu agama yang sama. Tapi kita dipersatukan dengan merah putih yang sama. Maka konteksnya adalah lakum dinukum waliyadin. Barangkali sebagai pembuka seperti itu, Pak pembawa acara, saya lebih senang kalau kemudian acara ini kita sambung dengan dialog dan tanya jawab. Monggo, kami persilakan. Terima kasih banyak, matur nuwun Gus. Ini kan sudah memberikan wacana yang cukup luar biasa tentang sebuah perempuan, tentang pemahaman bagaimana menjadi Muslim yang baik, dan menjadi orang yang bertoleransi berdasarkan Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW juga memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana kita hidup rukun meskipun kita berbeda agama, tetapi insya Allah kita dalam satu naungan
bendera merah putih Ibu Pertiwi Indonesia. Mungkin dari saudara-saudara dari yang lain ada beberapa pertanyaan, karena memang ini acaranya adalah acara yang murni untuk penceramah, Gus, jadi tidak ada tanya jawab. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh panjenengan itu sudah sangat mewakili keinginan daripada seluruh pemirsa, termasuk seluruh kader Partai Hanura, apa yang harus dilakukan sebagai anak bangsa terhadap kondisi bangsa saat ini yang terjadi berbagai macam persoalan, perbedaan, dan berbagai macam aliran serta kelompok yang ada. Mungkin acara pada malam hari ini kita cukupkan. Namun sebelum akhir, kami dari DPP Partai Hanura memohon kepada panjenengan untuk memimpin doa sekalian, menutup agar acara ini diberkahi Allah. Seluruh kader Partai Hanura yang hadir, yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menyimak, insya Allah diberikan kekuatan, keimanan oleh Allah, dan juga diberikan kesadaran oleh Allah agar selalu tetap utuh dalam persatuan kesatuan menghadapi berbagai macam persoalan bangsa ini, perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan ras dan suku dan golongan. Ini apa yang panjenengan sampaikan itu menjadi motivasi yang luar biasa. Demikian Gus Miftah. Kalau panjenengan untuk menyampaikan doa sebagai penutup, semoga acara ini semakin berkah dan penuh dengan hikmah. Kami persilakan. Saudaraku kader Partai Hanura yang saya muliakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sebagaimana yang kita maafin bersama hari ini, Indonesia dan bahkan dunia semuanya diuji oleh Allah dengan virus corona. Tapi sedahsyat apapun virus itu, Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 155, bisyai'in, sesuatu yang sangatlah sedikit. Maka ini harus kita tatap secara optimis, jangan pesimis. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita, kapal kita yang terlalu kecil. Bukan cobaannya yang terlalu besar, tapi iman kita yang masih lemah. Maka yakinlah, bisa jadi bumi ini terlockdown, tapi yakinlah pintu langit tetap terbuka. Bila bumi ini terlockdown, ketuklah pintu langit. Untuk itu mari kita angkat tangan, karena saya meyakini kalau kita angkat tangan, maka Allah akan mengulurkan tangannya. Kalau kita mengangkat tangan, maka Allah akan mengulurkan tangan dan kekuasaannya untuk membantu bangsa ini terlepas dari ujian virus ini. Amin. Maka mudah-mudahan kita belajar bersabar dari orang berpuasa. Kita hari ini menghadapi virus corona, belajarlah dari sabarnya orang berpuasa. Kawan-kawan Partai Hanura, Anda lihat, orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Tapi kenapa dia bersabar? Toh kalau dia masuk kamar minum es teh, keluar dari kamar pura-pura puasa, tidak ada yang tahu. Dia makan nasi padang, keluar dari kamar pura-pura lemas, tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa hari ini bangsa kita harus bersabar dengan ujian virus COVID-19 ini? Karena yakinlah solusi dan jalan keluar dari Allah pasti akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatul syahril sarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma asrif anna al-ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.